Ganangan, action. Ya, selamat datang di Lokal Musti Vokal episode 19. Mungkin teman-teman enaknya sobat LFV dipanggil ya. Di depan kita sekarang udah ada salah satu bintang tamu di episode kali ini, yaitu kalau kalian nggak asing kali ya, pas masa kecil suka nonton sinetron ya. Silakan Bang, boleh kenalkan diri. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Tommy Kaganangan. Saya agak-agak banjar sedikit nggak apa ya. Yeah. Nah, nama saya Tommy Kaganangan. Saya kelahiran asli Banjarmasin. Cuman memang waktu SD kelas 1 saya pindah ke Jakarta karena mengadu nasib lah, tapi mengadu nasib yang kecepetan soalnya. Jadi waktu SD udah mulai mengadu nasib pindah ke Jakarta untuk main sinetron. Habis lulus baru pindah ke sini lagi. Jadi awal mula cerita yang bisa main sinetron itu dan jadi artis itu gimana Bang? Awal mulanya sih sebenarnya agak-agak unik sih. Soalnya memang aku tuh dari kecil model. Aku emang ikut model waktu di umur 3 tahun udah ikut model. Ya waktu itu karena lagi hype banget Joshua waktu kecil. Jadi aku tuh pernah ikut mama sama bapak kan diajakin ke konser Joshua waktu itu di Banjar. Pas lihat situ pulang-pulangnya aku malah ngomong, "Ma, aku pengen kayak gitu." "Oh, yang benar kata kamu pengen kayak gitu?" "Iya beneran." Ya udah akhirnya dimasukin lah ke model-model di Banjar. Cuman sebenarnya sih iseng aja. Awalnya sih iseng aja kan, ikut model. Ya karena emang nggak terlalu good looking ya pasti kalah terus. Jadi dari dulu emang muka saya kan nggak kurus gitu, emang dari kecil udah agak-agak cabi-cabi gitu. Makanya pasti kalau menang pun paling juara favorit gitu. Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari itu aja lah. Kalau juara satu sih, aduh udah spesial banget. Kebetulan di umur 5 tahunan itu ada lomba di Jakarta. Itu orang tua lihat di koran. Waktu zaman dulu kan masih belum ada medsos. Jadi semuanya lihatnya di koran. Ada pemilihan apa gitu model di Jakarta. Nah itu. Terus orang tua daftar lewat pos ya kalau nggak salah. Pokoknya ngirim-ngirim gitu lah. Dikirim nggak tahu di approve sama mereka. Akhirnya disuruh ke Jakarta. Ya udah cuma berani aja sih. Nggak tahu maksudnya. Ya kalau menang-menang syukur-syukur, enggak gitu. Soalnya kan transportasi biaya sendiri. Kecuali yang mereka tanggung cuman hotel aja gitu. Ya udah akhirnya kita berangkat. Habis sampai di Jakarta, ya benar sama, nggak menang juga. Ya nggak menang juga. Cuman ternyata di balik itu ada sesuatu. Jadi disitulah di saat acara itu memang yang jadi jurinya produser film Star Vision. Mungkin beberapa ya tahu itu Pak Chan Parwes. Nah beliau itu yang ngelihat saya waktu itu, disuruhlah ke kantor. Suruh ke kantor, katanya kamu kayaknya berbakat di soal mukanya memang lucu dan unik kata dia kan. Diajak ke kantor, kamu nanti main sinetron ya katanya. Yang bener Pak gitu kata ibu saya kan. Iya bener katanya. Cuman nggak dalam waktu cepat ini katanya. Kamu kalau mau pulang dulu aja ke kampung. Oke. Ya udah pulang dulu. Sampai sekitar lama sih 3, 4, sampai 6 bulanan lah mau nggak ada kabar kan. Jadi karena kan emang nggak tahu Chan Parwes itu siapa, kirain kan paling ini bohong aja kayak ini orang masa 6 bulan kok nggak ada kabar. Tiba-tiba ada telepon yang besok harus berangkat ke Jakarta. Ya udah habis itu berangkat ke Jakarta. Nah udah mulai itu syuting, walaupun saya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali waktu itu. Karena waktu umur 5 tahun orang Banjar tuh masih bujur-bujur logatnya pun Banjar Banar. Jadi memang sulit lah untuk mengucapkan bahasa Indonesia itu. Dan alhamdulillah waktu itu perannya cuma jadi alien, jadi nggak bisa ngomong. Oh, berarti awal mula karir main di sinetron itu bukan langsung di Ronaldo Wati itu Bang? Bukan. Ronaldo Wati itu udah film kesekian banyak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aku tuh main sinetron itu di tahun 2001. 2001 itu yang paling pertama. Itu waktu masih kelas 1 SD. Nah, dari situlah memang kata Pak Chan Parwes itu, kamu harus pindah ke sini. Entah kamu ngontrak, kamu ngapain. Maksudnya, pokoknya kamu pindah di sini, kamu kalau mau sekolah di sini aja. Akhirnya pindahlah ke Jakarta, sekolah di sana. Keterusan tuh dikasih judul terus sinetron, terus diarahin juga sama beliau kan, kalau kamu mau masuk PH lain nggak apa-apa kata dia, kamu casting aja di tempat lain kata saya, nggak ngebatasin kok kata. Akhirnya masuklah ke PH Multivision waktu itu, di approve sama Multivision. Nah lama di Multivision saya, baru akhirnya
dimasukin di PH Rabi Film yang bikin Ronaldo Wati. Awalnya saya masuk di PH Rabi Film itu bukan Ronaldo Wati, Mutiara Hati dulu. Mungkin kalau misalnya beberapa tahu, sebelum ada sinetron Baim itu ada sinetron Mutiara Hati yang konsepnya sebenarnya hampir mirip sama Baim. Nah itu aku main di situ. Habis dari situlah diajaklah main film Ronaldo Wati. Yang sangat pecah itu. Ya. Nah bang, pas setelah bang jadi artis cilik lah itu kan, nah nama abang nih sempat meredup nih. Nah pas itu abang sempat down nggak sih bang? Atau mencari alternatif profesi yang lain bang pas itu? Ya, sebenarnya itu redup itu saya yang bikin. Oh, kenapa tuh bang? Bukannya karena yang nggak kerja keras ya? Jadi ada cerita di balik gitu. Kebetulan almarhum nenek saya waktu itu sakit. Saya kan kondisinya masih sekolah di Jakarta kan, masih SMA. Terus ibu nyuruh, karena berhubung saya anak satu-satunya waktu itu tunggal, kata ibu, ayo kamu pulang aja lah. Soalnya kan ibu nggak enak sendirian di Banjar kata dia, cuma jagain nenek. Kamu harus di Banjar juga untuk nemenin ibu. Karena usaha nenek kan ada tuh usaha rumah makan. Kalau misalnya ibu yang jaga nenek, berarti aku yang megang rumah makannya katanya. Ya udah oke lah. Akhirnya pulang. Jadi waktu itu banyak panggilan dan job macam-macam memang. Kata mama di cancel dulu. Semuanya memang harus ntar lah. Tommy memang disuruh fokus untuk belajar usaha dulu. Alhamdulillah tuh sekitar 3 tahun 4 tahun emang bener. Jadi inovasi usahanya macam-macam. Sampai akhirnya aku pernah jualan kerupuk atau kerupuk acan, pernah jualan sampai akhirnya punya Itomiyaki itu. Nah, nggak seberapa lama habis Itomiyaki udah mulai jalan, usaha udah mulai lancar, ya memang aku udah keenakan sama dunia bisnis gitu kan. Jadi emang hampir melupakan dunia entertain. Ibu saya meninggal, nggak seberapa lama nenek saya juga meninggal yang sakit. Jadi berasa tinggal sendiri kan. Saya ngapain? Usaha saya emang ya bisa dikategorikan lancar-lancar aja gitu kan. Uang sih ada aja, alhamdulillah aman-aman aja lah. Cuman hidup itu nggak enak gitu. Saya merasa kayak cuma nunggu saatnya mati juga. Ini kata saya mungkin minggu depan giliran saya gitu kan. Saya sempat mikir kayak gitu. Soalnya ibu saya sama nenek saya itu bedanya nggak jauh, cuma sekitar 1 tahun. Tahun ini ibu, dan itu meninggal mendadak kan, nggak sakit nggak apa. Tahun depannya nenek, kali saya tahun depannya saya. Waduh. Sebelum saya mati saya harus ngapain nih? Saya harus terkenal lagi ya kata saya. Biar matinya dikenang orang kata saya. Akhirnya kan mau ngapain nih, saya ngapain ini? Waktu itu rame YouTube, orang rame bikin vlog, rame bikin macam-macam. Saya sempat bikin vlog awal-awal di YouTube, tapi nggak ada yang nonton. Gak ada yang nonton. Akhirnya setelah bikin vlog gak ada yang nonton, sempet juga males kan. Bikin vlog kayak gini, udah capek ngedit pakai handphone doang waktu itu, gak ada yang nonton lagi. Males banget lah. Waktu itu rame tuh orang cover musik. Cover musik rame. Cuman yang saya lihat memang rame di daerah luar, maksudnya bukan di daerah Banjar. Mungkin entah pengetahuan saya yang kurang banyak atau gimana, cuman yang saya lihat selalu orang-orang luar, maksudnya banyak sih daerah Pulau Jawa lah yang paling ramai untuk cover musik. Saya jadi berpikiran kenapa di Banjar nggak saya bikin seperti itu kan? Ya udahlah, coba sampai akhirnya 20 lagu di YouTube, cuma nggak naik gitu kan. Akhirnya sempet mau berhenti lagi. Jadi kan kita ada kontrak lah, maksudnya saya kalau misalnya bikin project sama beliau tuh per 5 lagu. Jadi kalau nggak salah itu hampir di project terakhir aku mau bikin, di list lagu terakhir tinggal sisa 1. Ini kata saya kalau misalnya emang 1 lagu ini nggak view-nya nggak naik juga, ya udahlah saya berhenti aja. Saya memang kayak udah nggak bisa naik lagi lah, nggak bisa jadi entertain lagi, cuma jadi pedagang aja gitu kan. Nah waktu saat itu lagi viral lagu-lagu daerah, contohnya lagu Karena Sayang waktu itu lagi viral, lagu-lagu Papua ya, Karena Sayang gitu ya. Terus banyak dibikin dengan bahasa-bahasa lain, ada yang pakai bahasa Jawa, ada bahasa Bugis saya lihat, ada bahasa Minang. Nah terus aku search, kok nggak ada dengan bahasa Banjar gitu kan. Wah saya harus bikin nih. Tapi waktu itu kondisinya memang lagi di luar kota, sedangkan di hari itu memang
saya tahu waktu algoritma cover itu memang siapa lebih cepat, pasti akan lebih cepat view-nya. Wah, sebenarnya gelisah banget sih waktu di waktu di luar kota itu. Pokoknya kalau udah sampai di Banjar harus cepet bikin konten ini supaya bisa tembus view-nya yang luar biasa lah. Habis sampai di Banjar masih capek juga tuh jualan, pokoknya udah amat lah, kita harus bikin itu. Aku bikin liriknya kan, aku rubah dengan bahasa Banjar ya, kita syuting langsung, besoknya aku tayangin, cuma siang tuh tetap jualan tuh, masih tetap masak nasi goreng, nggak peduli amat gitu sama YouTube ya. Pokoknya kalau misalnya penontonnya lumayan ya alhamdulillah. Jadi nah udah di-upload, HP taruh di kantong, tetap asik masak nasi goreng aja. Cuman nggak tahu kenapa ini kok notification banyak banget, tung terus kan, apaan nih, tung, tapi orang ramai jualan, duit masuk ini, tung yang mana ini, tung, duit dulu lah, udah amat lagi. Habis sudah selesai orangnya baru lihat, wah viral, wah viral nih, viral. Jadi sedangkan double, udah duit masuk, jadi viral lagi. Alhamdulillah. Nah dari situ baru akhirnya aku tahu formulanya, maksudnya formula di YouTube aku itu memang penontonnya banyak orang-orang Banjar. Akhirnya aku bikin terus tuh cover dengan lagu-lagu dengan bahasa Banjar. Jadi lagu nasional awalnya aku bikin bahasa Banjar, lagu nasional bikin bahasa Banjar. Cuman setelah baru setahun ini peraturan berubah. Peraturan cover kan lebih sulit sekarang. Jadi memang banyak beberapa pencipta yang tidak membolehkan lagunya untuk di cover. Akhirnya aku bikin galau tuh. Bikin galau banget. Jadi mau ngapain, sedangkan penonton ini kan pengen terus lagunya mana bang karyanya, kok nggak ada. Apa yang harus ku buat, apa yang harus ku bikin kan. Nah barulah di situ muncul ide bikin lagu sendiri. Alhamdulillah sekarang bikin lagu sendiri, maka tetap dengan format bahasa Banjar. Karena emang dari sebelumnya penontonnya selalu menunggu bahasa Banjar tadi. Tadi kan abang juga cerita punya di awal ya, cerita sedikit lah tentang bisnisnya. Ya. Gimana tuh bang bagi waktunya sama dunia entertain? Ya kalau dulu sih sebenarnya bisnis sama entertain itu 50-50, malah mungkin lebih besar di bisnis. Kadang-kadang memang bisnis saya itu nggak stay di Banjar kan, karena pameran pasti saya keliling-keliling tour sampai ke seluruh Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalteng, sampai Tanjung, saya biasanya sampai ke Palangkaraya. Makanya dulu tuh fokus ke musik aja gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dengan adanya pandemi, dengan sekarang saya juga sudah gabung sama anak-anak Pelet Abis jadi content creator. Mungkin setelah pandemi ini saya baru berpikir akan merubah konsep saya yang dulu. Nanti saya masih belum ngerti sih ya nanti akan seperti apa. Cuman yang pasti sekarang akan lebih besar di content creator dan musik sepertinya. Malah untuk di bisnis mungkin saya tetap akan jalan, cuman nggak seperti kemarin. Nggak yang seharusnya saya akan selalu stay di sana. Mungkin saya main sistem aja kayaknya. Mungkin seperti itu ya. Kayaknya kan lu udah settle banget bang di entertain sama di bisnis. Nah kalau untuk urusan asmara gimana bang? Kalau ini saya agak susah jawabnya. Kalau yang tadi saya lempeng aja gitu. Yang ini saya minum dulu ya. Oh enak ya punya ya. mengalihkan pembicaraan. Aduh, kalau asmara gimana? Ya tadi ngomongnya. Sampai sekarang sih masih lika-liku lah. Lika-liku. Makanya banyak lagu-lagu saya sampai sekarang masih patah hati aja terus. Makin kesini patah hatinya makin serem gitu. Ya cuman harapan sih. Kalau harapan mudah-mudahan dalam waktu cepat ya nggak patah hati lagi gitu kan. Ada yang datang bidadari dari mana kayak datang nggak tahu juga lah. Pokoknya mudah-mudahan yang harapannya bisa mengerti lah. Jadi penonton sih banyak banget memang yang minta, bang cobalah bikin lagu tuh nggak patah hati gitu kan. Cuman suasana hati saya ya tetap aja kayak gini juga gitu. Makanya bingung juga mau bikin kayak gimana. Tapi yang pasti asmara ribet sih kalau saya ceritain.
Aduh, saya nggak boleh jual. Ya rumit lah pokoknya. Kalau misalnya sulit buat cerita, harapannya aja deh bang. Untuk asmara nih, gimana? Untuk asmaranya bang. Ya. Supaya cepat nikah kah, apa kah? Ya kalau itu sih, kalau nikah sih emang saya nggak mau preparekan di tahun-tahun ini. Cuman saya lagi mencari memang orang yang mengerti tentang saya juga. Maksudnya saya ini kan orang yang mungkin agak-agak unik dan berbeda sama yang lain. Satu, keseharian saya pun beda. Soalnya dari pagi sampai malam itu kesibukannya emang bener-bener full banget. Nah itu yang mungkin yang bikin sampai sekarang rumitnya itu di situ. Waktu saya tuh kadang-kadang susah untuk ngebagi. Nah itu yang kadang-kadang kondisi yang buat perempuan yang nggak suka sama saya. Maksudnya nggak bisa diistimewakan, nggak bisa dispesialkan kan. Ya mudah-mudahan kedepannya harapannya ada yang mengerti lah sama saya, terus mengerti dan menerima lah keadaan saya seperti ini, tamak gitu kan. Yuk kita aminkan bersama. Amin. Amin. Nanti juga lo paham tuh. Oh iya. Sekarang kita masuk ke rapid question ya bang. Nah jadi nanti abang pilih salah satu jawaban secara cepat, oke? Nanti kan bang, kalau misalnya biru atau merah gitu. Oke. Siap. Jadi pertama merah. Boleh siap bang? Mau minum dulu bang? Usah. Pilih berkembang di kota sendiri atau ada nasib di ibu kota? Kembang di kota sendiri. Lebih banyak menghasilkan cuan di entertain atau creative planner? Nah, itu udah lumayan sulit ya. Kedua-duanya ini loh, entertain lah. Entertain nggak modal. Creative planner kan pakai modal. Lebih mau terkenal sebagai content creator atau musisi? Content creator pasti bisa bikin musisi. Kalau musisi susah jadi content creator. Content creator aja. Oke. Content creator macam-macam kan. Oh, iya. Apa tadi itu? Itu sudah apa itu pertanyaan? Oke lanjut ya. Adis Momo atau Zulfa? Adis Momo. Oke. Awi atau Pandas? Awi. Collab sama Ancah Naga atau sama Brembo atau Ali Kece? Antara tiga. Saman Brembo. Joget Kan bareng ya? biar mirip. Balik kece. Yo, ready. Beda lagi kita. Kajol atau Kareena Kapoor? Kajol. Nah, coba nyanyiin dong lagu India apa? Dia. Udah mulai aneh ini ya. Apa dinyanyiin dia kah? Iya, like nih dia yang abang suka lagunya. Cahaya. Dah, bukan. Ini aja. जन्म साथ चलना यही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जा है भले दो बदन दो जुदा मेरी होगी हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही रात तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा. Hampir lupa saya tadi liriknya. Oke, thank you Bang Tommy atas ketersediaan waktunya buat datang di LMP. Jadi Siap. Di akhir ini kita mau nanya ke Bang Tommy, kalau untuk episode selanjutnya Bang Tommy pengen ngundang siapa ke LMP? Silakan Bang. Wah ini gak apa-apa ya. Ya. Siap ya semuanya ya. Harus siap ya. Yang bisa direalisasikan dong. Bisa. Cuman makin kalian agak deg-degan kayaknya. Yang apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun di sini Tommy Kegenangan. Apa tadi? Apa jelasnya? LMV lokal musik vokal. LMV lokal musik Vokal. vokal. Jadi karena perwakilan dari yang muda-muda seperti saya udah,
Saya pengen nantang. Saya pengen nantang coba Pak Ibnu Sina tadi.